Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-jumu'ata min bainil ayyam alladzi qad hadan nas min siratil dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah mudabbirul alam wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidinal muhtaram wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil mukarram. Ya ayyuhal hadirunal muslimun, inni usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali tiada pesannya seorang khatib di dalam khutbahnya selalu berpesan dalam wasiat mimbarnya kepada seluruh jamaahnya agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena derajat yang paling mulia di sisi Rabb kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Tuhan kalian adalah, kata Allah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling mewah, tetapi yang paling baik ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sembari bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bergandengan salam kita aturkan kepada baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan kita, salawat yang kita aturkan ini menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita nanti di akhirat kelak, di mana tiada nabi dan rasul, satu-satunya yang Allah berikan hak prerogatif untuk menyelamatkan umatnya dari api neraka hanya baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam waktu yang relatif singkat ini, izinkanlah khatib menyampaikan tema khutbah, yakni menjadi seorang ahli ibadah yang cerdas. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita kaji awal penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia dan para jin adalah untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 jelas telah dipaparkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan para manusia kecuali tujuannya agar menyembah atau beribadah kepadaku. Dengan dalil inilah
khatib berpijak mengabarkan khutbah bahwa dalam beribadah menjadi seorang ahli ibadah perlu kita menjadi seorang ahli ibadah yang cerdas. Kenapa? Karena kullu abidin mughtar. Setiap ahli ibadah seringkali tertipu dengan ibadahnya. Illa al-mukhlisun. Kecuali siapa ahli ibadah yang tidak tertipu dengan ibadahnya, yaitu al-mukhlisun. Ahli ibadah yang mengerjakan ibadah tersebut dengan keikhlasan. Oleh sebab itu maka di rukun khutbah tadi khatib sengaja membuka firman Allah surat Al-Ikhlas, karena memang ahli ibadah yang tidak tertipu, ahli ibadah yang cerdas adalah ahli ibadah yang ikhlas dalam mengerjakan setiap amal ibadah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas apa itu ikhlas? Ikhlas secara etimologi berasal dari bahasa Arab akhlaso yukhlisu ikhlason, yang artinya membersihkan. Apa maksud membersihkan? Tentunya membersihkan hati seorang hamba dalam mengerjakan setiap ibadahnya dari penyakit-penyakit hati yang bisa menodai ibadah tersebut, yaitu penyakit yang sangat berbahaya dalam ibadah adalah riya. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam firman-Nya bahwa orang yang riya dalam beribadah amat merugi sekali. Allah gambarkan di dalam firman-Nya tersebut, masaluhu kamasali sufwan, perumpamaan orang yang beribadah namun riya, ingin dilihat manusia. Setelah dilihat manusia, ingin dipuji manusia akan ibadah yang ia lakukan, maka kamasali sufwan, umpama sebuah batu licin. Kemudian batu licin tersebut diletakkan di atasnya turab, sebukahan tanah, lalu fa'asobahu wabil, tiba-tiba datang hujan lebat yang menghampiri tanah di atas batu licin tersebut. Maka fatarokahu solda, tinggallah batu licin itu tanpa menyisakan bukan tanah sedikit pun. Itulah gambaran amal ibadah seseorang yang dilakukan dengan riya. Maka penting sekali ikhlas di dalam beribadah. Seorang ulama terkenal yang karyanya diakui di seluruh penjuru dunia, bahwa dia adalah Ibnu Athaillah, di dalam karyanya menyatakan al-a'malu suwar, amalan ibadah seorang hamba itu hanyalah kerangka atau patung, wa arwahuha, sedangkan ruhnya adalah wujudul ikhlas biha, adanya keikhlasan di dalam ibadah tersebut. Bagaimana mungkin kita berharap ibadah kita akan diangkat dan diterima oleh Allah sedangkan ruhnya tidak ada? Ruhnya, kata Ibnu Athaillah, adalah wujudul ikhlas biha, adanya keikhlasan di dalam beribadah tersebut. Kemudian contoh seseorang yang beribadah sangat ikhlas, di dalam tafsir Asy-Sya'rawi juga dijelaskan. Beliau mengutip pendapat Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang sangat terkenal. Suatu ketika Rabi'ah Al-Adawiyah keluar dari rumahnya, membawa di kedua tangannya, salah satu tangannya membawa api yang berisikan api di atas obor, dan yang salah satu tangannya membawa air yang air di dalam ember. Lalu ditanya Rabi'ah Al-Adawiyah ini, apa yang kau lakukan wahai Rabi'ah Al-Adawiyah? Aku membawa api dengan obor ini. Kalau Allah izinkan aku dengan api yang satu obor ini untuk membakar neraka, maka detik ini akan kubakar neraka tersebut, karena aku tidak mau dianggap meninggalkan maksiat hanya karena takut akan dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu apa gunanya air satu ember ini? Ini adalah sampel. Jika Allah izinkan aku dengan air yang satu ember ini untuk memadamkan api neraka, juga akan kupadamkan. Juga aku tidak mau meninggalkan maksiat dan takut melakukan yang dilarang Allah hanya karena masuk neraka. Dan begitu pun surga akan kubakar dengan api yang satu ember.
api yang dalam obor ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang kau cari wahai Rabi'ah al-Adawiyah? Ilahi anta maksudi wa ridhoka anta matlubi. Yaitu ridhomu yang aku cari wahai Tuhanku. Aku tidak ingin beramal hanya karena harap surgamu, dan aku tidak ingin dianggap meninggalkan maksiat hanya karena takut akan api nerakamu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi untuk menjadi seorang ahli ibadah yang cerdas, yaitu jadilah seorang ahli ibadah yang ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, untuk menjadi seorang ahli ibadah yang cerdas, hilangkan penyakit hati, yaitu penyakit al-hasad. Iyyakum al-hasad, jauhilah hasad. Fa innal hasada yaqulul hasadati kama yaqulun narul hatab. Sesungguhnya hasad, iri, dengki itu ibaratkan kayu bakar yang dimakan dilahap habis oleh api, kata Rasulullah. Jadi hasad, dengki yang ada di dalam hati seorang ahli ibadah tersebut yang melihara hasad, dengki, iri itu, maka sejatinya penyakit hati hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan, sebagaimana lahapnya api memakan kayu bakar. Dan kemudian untuk menjadi seorang ahli ibadah yang cerdas, jauhilah penyakit hati al-kibir. La yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah man kana, orang yang terdapat fi qalbihi, di dalam hatinya, misqalu dzarratin min kibr, yaitu sebesar biji bayang sifat sombong. Karena sombong bukan sifatnya manusia. Sombong itu disebut dengan istilah takabbur, sedangkan akar katanya sama dengan akbar. Akbar dalam bentuk isim tafdil, artinya maha besar. Takabbur, membesar-besarkan yang kecil. Maka tidak pantaslah seorang hamba menjadi hamba yang takabbur, karena sejatinya hakikat hamba adalah kecil. Yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan khutbah yang singkat ini adalah untuk menjadi seorang ahli ibadah yang cerdas. Yang pertama, ikhlaslah di dalam beribadah, hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, jauhilah sifat hasad yang akan memakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali merasa sombong, karena sombong adalah pakaian Allah, bukan pakaian kita sebagai makhluk yang dhaif. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun al-muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
fil barri wal bahri amin ya qadiyal hajat. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabas sihah, abwabas salamah, abwabal barakah, abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma akhtim a'malana wa ajalana bihusnil khatimah was sa'adah wa la taqtim a'malana wa ajalana bisu'il khatimah was sakha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yadhkurkum wa la